Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Apri Subroto. Dan di video kali ini kembali saya akan mencoba untuk berbagi informasi dan visualisasi kondisi terkini pembangunan Jalan Tol Cisumdawu. Dan saat ini kita sedang berada di area pembangunan Junction Dawuan atau titik pertemuan Tol Cipali dengan Tol Cisumdawu yang berada di kilometer 152 Tol Cipali atau lebih tepatnya di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Dan untuk di video kali ini khusus teman-teman, saya akan mencoba untuk memperlihatkan kondisi terkini Junction Dawuan tentunya, tapi sekaligus saya juga akan mencoba untuk berbagi informasi seputar progres pembangunan Jalan Tol Cisumdawu dari seksi 2 hingga seksi 6 teman-teman. Dan saya datanya mengacu pada ini ya, hasil monitoring pihak BPJT pertanggal 29 Agustus tahun 2022. Kita akan mencoba untuk mengulasnya atau kita akan mencoba untuk ngobrol lah, walaupun ngobrolnya hanya satu arah teman-teman. Oke. Dan pembahasan pertama kita itu yaitu pembahasan terkait seksi 1 ya. Oh enggak, Jalan Tol Cisumdawu itu pertama-tama, Jalan Tol Cisumdawu itu menghubungkan antara Cileunyi, Sumedang, dan Dawuan. Walaupun di realitanya sebenarnya di Kertajati ya teman-teman. Banyak juga teman-teman yang berkomentar, kenapa di Kertajati bukan di Dawuan, itu katanya lokasinya. Seperti itu. Oke, saya sempat menjelaskan bahwa dari groundbreaking tahun 2012 itu kalau tidak salah di bulan Maret ya, kalau tidak salah itu memang sudah dibahas oleh Bapak Gubernur Ahmad Heriawan itu terkait perubahan nama Tol Cisumdawu tersebut. Saya mencoba untuk menggali artikelnya terkait nama Tol Cisumdawu, namun saya tidak mendapatkannya, mohon maaf ya teman-teman. Oke, kita langsung bahas progres pembangunan di seksi 1. Untuk seksi 1 sebenarnya yang menghubungkan antara Cileunyi Pamulihan yang berjarak sekitar 11,45 km itu sudah beroperasi ya, per tanggal 11 Februari tahun 2022. Seperti itu. Jadi untuk seksi 1 sudah beroperasi ya, dari Cileunyi hingga Pamulihan Sumedang itu. Dan untuk progres di seksi 2, seksi 2 itu kebetulan dibagi menjadi 2 fase ya. Fase yang pertama itu Pamulihan hingga Ciherang yang berjarak sekitar 6,35 km, dan fase 2 itu dari Ciherang hingga Sumedang yang berjarak sekitar 10,7 km. Dan untuk progres pembangunan di seksi 2 ini khususnya fase 2 teman-teman, untuk target pembangunannya itu sekitar 86,61%. Dan di realisasinya itu pencapaian pengerjaannya itu mencapai 85,04%. Jadi ada deviasi sekitar minus 1,57% teman-teman. Saya menghimpun data ini atau mengambil datanya dari hasil monitoring pihak BPJT pertanggal 29 Agustus tahun 2022 ya. Jadi kemungkinan untuk saat ini pasti sudah ada progresnya teman-teman. Pasti sudah ada perkembangan untuk pembangunannya, seperti itu. Dan untuk di seksi 3, untuk seksi 3 itu yang menghubungkan antara Sumedang hingga Cimalaka sepanjang 4,05 km itu memang sudah rampung ya. Bahkan untuk Sumedang Cimalaka itu hanya tinggal menunggu rampungnya pembangunan di seksi 2. Seperti itu. Jadi berita yang beredar itu jika seksi 2 sudah rampung, kemungkinan besar Sumedang dan Cimalaka itu gerbang tolnya akan dibuka seperti itu atau dioperasikan tampaknya. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas seksi 4. Seksi 4 itu menghubungkan antara Cimalaka hingga Legok. Paseh ya, di daerah Paseh Legok itu. Seperti itu. Dan di seksi 4 pun dibagi menjadi 2 seksi teman-teman. Seksi 4 itu jaraknya sekitar 8,2 km ya. Dan untuk seksi 4A pertama-tama kita bahas. Seksi 4A itu dimulai dari STA atau STA 30 plus 850 kalau tidak salah ya. Jika ada kesalahan saya dikoreksi teman-teman ya. Seperti itu sampai ke STA 36 plus 500. Seperti itu, jaraknya itu sekitar 5,65 km. Dengan targetnya itu, target pengerjaannya itu 79,01%. Sementara realisasi pengerjaannya itu mencapai 79,03%. Berarti melebihi target teman-teman. Jadi melebihi target sekitar 0,02%. Lumayan lah. Lumayan. Karena kondisi di pembangunan di seksi 4A itu seperti teman-teman bisa lihat lah, itu kondisinya
luar biasa ya, berbatu dan juga bahkan ada sebuah jembatan nantinya di area itu ya, di area seksi 4A itu nantinya akan ada sebuah jembatan seperti itu. Dan untuk seksi 4B dari STA 36 atau STA 36 plus 500 sampai dengan STA 39 plus 050 teman-teman. Itu untuk jaraknya sekitar 2,55 km dengan target pengerjaan itu 53,43%. Namun pada realisasi pengerjaannya itu 51,98%. Jadi pengerjaan yang dicapai itu sudah 51,98%. Ada deviasi sekitar minus 1,45% teman-teman. Dan itu hasil dari monitoring pihak BPJT ya. Per tanggal 29 Agustus tahun 2022. Saya beri catatan kembali, pastinya untuk saat ini sudah sangat berkembang progresnya atau sudah berprogres ya. Seperti itu. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas seksi 5, progres pembangunan di seksi 5. Seksi 5 itu dibagi menjadi dua seksi juga teman-teman, seksi 5A dan seksi 5B. Seksi 5 itu berjarak 14,9 km menghubungkan antara wilayah Legok hingga Ujung Jaya. Seperti itu. Dan untuk seksi 5A jaraknya itu sekitar 7,45 km dari STA 39 plus 050 sampai dengan 46 plus 500 dengan target pencapaian pembangunannya itu 44,92%. Namun pada realisasinya ini pencapaian pengerjaannya itu sampai 54,43% teman-teman. Jadi ada deviasi 9,51% atau melebihi target lebih dari 9,51% seperti itu teman-teman. Mantap sekali ya untuk progres pembangunan di seksi 5A, luar biasa. Semoga saja pembangunan jalan tol Cisumdawu tidak ada hambatan dan rampung sesuai target pada Desember tahun 2022 ya. Mudah-mudahan. Oke, selanjutnya untuk seksi 5B. Seksi 5B pun berjarak 7,45 km dari STA 46 plus 500 sampai dengan STA 53 plus 950. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya tinggal dikoreksi teman-teman ya. Silahkan dikoreksi. Seperti itu. Dengan target pembangunan atau target pencapaian pengerjaan itu 61,93%, namun realisasinya itu mencapai 61,34%. Berarti ada deviasi minus 0,59%. Berarti hanya 1% teman-teman. Tapi ini sudah sangat luar biasa ya. 61% dengan kondisi topografi atau geografis pengerjaannya itu sangat luar biasa. Ya seperti itu ya. 61% itu angka yang sangat luar biasa. Berarti hanya tinggal 40%, 39% lah pengerjaannya. Dan yang pastinya untuk saat ini sudah lebih berkembang tampaknya ya. Seperti itu karena itu hasil monitoring per tanggal 29 Agustus. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas progres pembangunan di seksi 6A. Nah ini yang menggembirakan teman-teman. Seksi 6A itu berjarak 3,03 km dari STA 53 plus 950 sampai dengan STA 56 plus 983 dengan target rampungnya itu atau target pencapaian pengerjaan 94,14% dan realisasi pengerjaannya itu sudah mencapai 97,82%. Ada deviasi sekitar positif 3,68% teman-teman. Teman-teman bisa lihatlah progresnya itu di updatean video saya di sebelum-sebelumnya itu. Memang kondisinya sudah mantap ya. Itu meliputi interchange Ujung Jaya, gerbang tol Ujung Jaya seperti itu. Memang itu jalurnya sudah, main roadnya sudah mengalami pembetonan semua itu. Mantap sekali ya. Oke, selanjutnya untuk seksi 6B. Seksi 6B itu berjarak sekitar 2,07 km dari STA 56 plus 983 sampai STA 59 plus 053 teman-teman. Dengan target pencapaian pengerjaan itu 100%. Namun pada realisasinya hanya tinggal 99,8%. Realisasi pencapaiannya itu 99,8%. Ada deviasi minus 0,2%. Itu sebenarnya hanya tinggal sedikit lagi ya. Mungkin saya kurang paham untuk dasar acuan perhitungan progres pencapaiannya. Mungkin
karena belum ada marka jalan. Saya kira seperti itu, karena memang di update di video ini pun tadi sempat terlihat ya, di awal video itu belum ada marka jalan di seksi 6B itu, seperti itu. Nah, selanjutnya ini Junction Dawan yang saat ini kita sedang lihat ini. Ini simpang susunnya. Junction Dawan itu dari STA 59, sekitar STA 59 sampai STA 60 teman-teman ya. Tepatnya saya kurang begitu paham. Itu jaraknya sekitar 0,97 km. Target rampungnya itu atau target pengerjaan itu 100%. Namun berdasar hasil dari monitoring BPJT per tanggal 29 Agustus tahun 2022 itu, realisasi pengerjaan untuk Junction Dawan baru mencapai 98,82%. Jadi ada deviasi minus 1,18%. Namun jika dilihat dari kondisinya saat ini, Junction Dawan menurut saya karena saya juga kurang paham seperti apa dasar penghitungannya ya, dasar penghitungan progresnya seperti itu. Ini kondisinya Junction Dawan sudah mantap kalau menurut saya ini, bahkan sudah layak operasi nih. Hanya tinggal uji layak fungsi nih tepatnya. Enggak lah, karena pihak berwenang lebih paham ya, pihak yang bersangkutan lebih paham dan lebih mengetahui progres ataupun dasar untuk penghitungan pencapaian pengerjaannya, seperti itu. Junction Dawan saat ini memang sudah mantap, itu marka jalan. Nah, ini saat ini kita sedang memandang di Cipali teman-teman. Kita mencoba berbalik. Oke, nah kita mencoba berbalik dari arah Cirebon menuju arah Jakarta. Nah, itu di depan ada overpass barat. Ini kondisi Junction Dawan itu memang sudah mantap kalau menurut saya, karena marka jalan dan juga pembatas bahkan rambu itu sudah terpasang semua. Mungkin saya duga untuk saat ini sudah mencapai 100% ya, karena itu hasil monitoring per tanggal 29 Agustus tahun 2022. Dan tampaknya hanya itu informasi yang bisa saya bagikan terkait atau seputar progres pembangunan Jalan Tol Cisumdawu dari seksi 2 hingga dari seksi 1 tepatnya ya. Dari seksi 1 hingga seksi 6, karena seksi 1 sudah beroperasi, jadi saya bilangnya seksi 2. Semoga videonya bermanfaat dan menambah informasi baru buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.